warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, before I start the lesson, I will ask you to subscribe, like, and share this video. Karena dengan dukungan kalian, insya Allah bisa menyemangati saya agar sering atau lebih rajin membuat video lagi. Oke teman-teman, hari ini kita masih akan bahas tentang SKB Pedagogi. Materi apa lagi sih yang akan kita bahas? Materi ini sebenarnya bagi kalian yang sudah ngajar mungkin sangat familiar, atau mungkin kalian udah handal nih masalah materi ini, tapi akan saya tetap share ya, karena mungkin kan beberapa dari kita yang asalnya dari pendidikan tapi ternyata terjun ke dunia kerjanya non pendidikan. Jadi mungkin ini untuk mengingat-ingat masa kuliah aja. Oke, materi hari ini yang akan kita bahas adalah kurikulum, silabus, dan RPP. Nah, langsung saja kita ke video pembahasan. Check it out. Oke, materi pertama yang akan kita bahas adalah kurikulum. Apa sih pengertian dari kurikulum? Ini dia pengertiannya. Intinya gini teman-teman, yang namanya kurikulum itu adalah pedoman. Dan yang perlu kalian ingat, guru tidak bisa menciptakan atau membuat kurikulumnya sendiri. Karena apa? Yang namanya kurikulum itu dibuat oleh lembaga penyelenggara pendidikan formal. Ya, gini deh, saya kasih contoh. Misal guru dalam mengajar itu ibarat guru mau perang. Nah, kurikulumnya itu adalah asalnya guru. Apakah dari angkatan darat nih? Apakah dari angkatan laut? Apakah dari angkatan udara? Kenapa? Ya nanti setelah itu guru itu akan menyusun strategi perangnya berdasarkan asalnya, berdasarkan kurikulumnya. Misalnya angkatan darat, masa sih saya mau nyusun strategi perang nanti di laut, di udara? It's impossible, right? Nah, jadi yang namanya kurikulum itu basicnya banget. Basicnya. Jadi kalau kurikulum KTSP, silabus atau RPP-nya ya berdasarkan kurikulumnya KTSP. Kalau kurtilas, kurikulum 13 ya sesuai dengan kurikulum 13. Jadi kurikulum itu basicnya. Apa yang akan kita buat itu based on curriculum, ya berdasarkan kurikulumnya. Jadi sebenarnya yang namanya kurikulum itu dalam satu sekolahan bisa nggak punya dua kurikulum? Bisa, it is possible. Seperti di sekolah saya, kelas 9-nya itu masih menggunakan kurikulum KTSP, kelas 7 dan kelas 8 menggunakan kurikulum kurtilas atau K13. Terus dampaknya apa? Ya dampaknya nggak ada sih, cuma nanti mungkin ada penanganan yang berbeda dalam pemberian raport, nilai, terus nanti ulangan harian, UAS, UTS, PAS ya, maksudnya PAS, PAS atau PTS itu nanti akan berbeda karena biasanya soal atau materi KTSP dengan materi kurtilas itu berbeda walaupun beberapa sama. Jadi gitu. Yang namanya kurikulum itu intinya guru nggak bisa buat, yang buat adalah atasannya atau lembaga resminya. Paham ya teman-teman? Oke, yang kedua adalah silabus. Apa sih silabus itu? Silabus pengertiannya adalah sebagai berikut. Silabus kalau kita maksudnya kita bayangkan, kita gambarkan itu tadi kan kalau kurikulum itu seperti angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Nah, silabus adalah strategi perangnya. Kira-kira kalau misalnya kita angkatan laut, perangnya strateginya apa ya? Tapi strategi secara umum, gambaran secara umum. Biasanya ada apanya? Kalau di silabus itu ada macam-macam seperti nama sekolah sudah ada, hampir mirip seperti RPP. Cuma masih secara umum, belum spesifik. Itu silabus. Ini dia isi dalam silabus. Silakan dibaca. Oh ya teman-teman, kalau silabus itu yang perlu diperhatikan, yang namanya silabus itu sebenarnya bisa guru individu itu membuat silabus, tapi guru itu harus tahu karakteristik siswa, kondisi sekolah, prasarana, dan lain-lain secara detail. Tapi kalau guru kesulitan membuat silabus sendiri, tenang aja, silabus itu bisa dibuat secara berkelompok, MGMP gitu. Nah, kalau di SD atau MI, semua guru satu sekolah baik kelas 1 sampai kelas 6 itu membuat silabusnya bersama-sama.
Namun kalau di SMP kan sudah tidak ada guru kelas, adanya guru mapel. Yang membuat bersama-sama itu hanya mapel IPA dan IPS karena terpadu. IPA-nya ya terpadu, berarti biologi, fisika, mungkin kalau ada kimia itu berarti buat jadi satu. IPS pun begitu, ada sejarah, ekonomi, itu jadi satu. Kalau di jenjang SMP, kalau di jenjang SMA berarti sudah sendiri-sendiri ya. Oke, dan yang namanya silabus itu tidak memiliki tujuan pembelajaran. Yang namanya tujuan pembelajaran nanti adanya di RPP. Itu dia poin-poin silabus. Berikutnya adalah prinsip membuat silabus. Oke, ini dia prinsip membuat silabus. Yang pertama ada yang namanya ilmiah. Ilmiah itu berarti isinya silabus itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, nggak boleh ngarang ya, harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Berikutnya nomor 2 adalah relevan. Relevan itu berarti baik cakupannya, tingkat kesukarannya, urutan penyajiannya itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik dan intelektual peserta didik. Jadi harus relevan itu. Berikutnya sistematis, berarti komponen-komponen dalam silabus itu harus saling berhubungan secara fungsional. Itu namanya adalah sistematis. Berikutnya adalah konsekuen. Kalau konsekuen di sini berarti artinya adalah ajek atau tetap, atau kata lainnya adalah taat pada azas atau peraturan. Semua komponen itu harus taat. Berikutnya adalah memadai. Di sini berarti cakupan mulai dari indikator, materi pokok, dan komponen lainnya itu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar yang nanti akan dibuat di RPP. Kalau nomor 6, aktual dan kontekstual itu berarti komponen atau silabus itu sendiri harus mengikuti perkembangan ilmu teknologi dan mutakhir dalam kehidupan nyata, peristiwa yang terjadi, seperti itu. Berikutnya adalah fleksibel. Kalau fleksibel itu berarti komponen silabus itu harus bisa mengakomodasi keanekaragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, menyeluruh. Nah, menyeluruh ini berarti komponen silabus harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu adalah prinsip-prinsip silabus. Nah, berikutnya adalah RPP atau Lesson Plan. Lesson Plan ini adalah amunisi utama, senjata utama. Kalau tadi di silabus kita punya strateginya, nah kalau RPP ini senjata utama kita berperang atau mengajar dalam kelas ya. Kita kan ibaratkan kalau mau ngajar itu kayak perang, berarti senjatanya, amunisinya adalah RPP. RPP itu pengertiannya adalah ini. Intinya sama dengan silabus. Bedanya RPP itu lebih rinci. Jadi penjabaran dari silabus itu adalah RPP. Nah, yang akan kita bahas lebih adalah RPP. Apa saja sih aspek di dalam RPP? Bagaimana sih cara membuat RPP? Ada berapa sih RPP? Sebenarnya RPP itu kita harus sesuaikan lagi, kembali lagi dengan kurikulum. Apakah KTSP atau K13? Sekarang kita kupas satu persatu. Apa sih isi dari RPP? Nah, ini dia susunan RPP KTSP. Di sini identitasnya cukup lumayan banyak, ada sekitar 9 aspek dan isinya ada 6 aspek. Nanti di Kurtilas isinya itu lebih banyak sedangkan identitasnya lebih sedikit. Kita langsung lihat saja. Ini dia susunan RPP Kurtilas. Identitas yang tadinya di KTSP ada 9 berkurang hanya menjadi 6. Dan isinya bertambah banyak karena di sini ada tambahan seperti KI, kompetensi dasar, seperti itu dan lainnya. Jadi itu perbedaan antara KTSP dan Kurtilas. Nah, karena ini tahun 2020, ini ada format RPP baru. Formatnya guru itu tidak dituntut secara bebas lah, guru itu bisa memilih mengembangkan format RPP. Isinya juga cuma 3 dan dijadikan lebih simpel, satu lembar.
Setelah ini saya jelaskan satu-satu komponen RPP. Yang pertama adalah KI. KI itu intinya kemampuan siswa untuk mencapai SKL, biasanya dalam ranah sikap. Dan yang perlu kalian ingat, KI ini ada pada RPP K13, tapi pada KTSP dan RPP K13 revisi tahun 2020 itu tidak ada KI-nya. Berikutnya adalah standar kompetensi. Standar kompetensi ini deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa. Yang perlu kalian ingat, SK ini tidak tercantum pada RPP, hanya ada di silabus saja. Berikutnya adalah KD atau kompetensi dasar. KD ini adalah penjabaran dari standar kompetensi yang tadi. KD itu ada tercantum pada RPP KTSP dan RPP Kurtilas, tapi tidak tercantum pada RPP yang baru, Kurtilas 2020. Nah, yang perlu kalian tahu, RPP itu dibuat untuk mencapai KD. Jadi RPP itu dibuat untuk mencapai KD tiap harinya. Next, we talk about indicator. Indikator itu adalah suatu penanda atau tolak ukur tercapainya KD. Itu bisa dikatakan mencapai KD hari ini ya karena indikator ini ada tolak ukurnya. Dan indikator ini ada di RPP KTSP atau K13, tapi tidak ada di RPP yang revisian baru. Dan berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan ini mirip banget dengan yang namanya indikator nih, yang tadi. Ya, tapi lebih spesifik dan harus mengandung A, B, C, D, audience, behavior, condition, dan degree. Nanti setelah ini saya tunjukkan contoh perbedaan indikator dan tujuan. Oke, ini dia indikatornya adalah menyusun teks deskriptif tentang person, orang, animal, and things. Nah, tujuan pembelajarannya akan jadi seperti ini. Ingat, tujuan pembelajaran harus ada A, B, C, D. Kita baca dulu. Akan jadi setelah melaksanakan proses pembelajaran, peserta didik atau siswa dapat menyusun kalimat simple present tense menjadi teks deskriptif tentang person, animal, and things secara tertulis dan benar. Di sini kita lihat setelah melaksanakan proses pembelajaran itu sebagai conditionnya atau C. Peserta didik atau siswa sebagai audience ya. Berikutnya, menyusun kalimat simple present tense menjadi teks deskriptif tentang person itu berarti behavior, tingkah lakunya, apa yang harus dilakukan. Dan terakhir, secara tertulis dan benar adalah degree-nya. Sudah komplit kan? Nah, itu dia tadi pembahasan tentang sebagian komponen RPP ya teman-teman. Nanti next video kita akan bahas tentang metode, model, dan media pembelajaran. Oke, see you on the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and don't forget to subscribe.